Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Terkaya ya. 4. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tema perikop firman Tuhan ini kesalehan Ayub dicoba atau diuji. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebenarnya ada 3 hal ya yang mendatangkan permasalahan atau penderitaan. Ujian itu ada 3 hal. Yang pertama adalah ujian. Yang kedua adalah teguran. Dan yang ketiga adalah disiplin. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau Ayub itu diuji ya, tetapi ternyata selain ujian ada teguran dan ada disiplin. Apakah kita tahu ketika menghadapi permasalahan atau pergumulan, kita ini sedang diuji atau sedang ditegur Tuhan atau sedang disiplin oleh Tuhan? Karena biasanya pada umumnya setiap orang yang mengalami permasalahan di dalam kehidupannya, yang mengalami penderitaan, kadang berkata ini ujian Tuhan. Amin. Ya. Apakah benar ujian Tuhan? Jangan-jangan teguran Tuhan. Bahkan mungkin ini adalah disiplin dari Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari mana kita tahu masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi itu adalah ujian atau teguran atau disiplin Tuhan? Maka salah satu indikatornya yang sangat penting untuk mengetahui yang kita alami penderitaan ini, apakah ujian, teguran atau disiplin Tuhan? Indikatornya, lihat kondisi iman saudara dan saya. Amin. Lihat kondisi iman saudara dan saya. Ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi penderitaan. Kalau lagi kita taat, belajar sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya, atau dikatakan kita rajin berdoa, kita
cinta mula-mula, rajin beribadah. Pokoknya kondisinya kita, iman kita ini sedang naik, sedang kuat. Tapi ternyata kita menghadapi masalah, menghadapi penderitaan, menghadapi pergumulan. Itu adalah ujian. Amin. Lihat, ketika iman kita sedang kuat, sedang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tetapi ternyata mengalami yang tidak enak, mengalami penderitaan, mengalami permasalahan hidup, itu adalah ujian. Bagaimana respon kita? Selalu naikkan ucapan syukur. Amin. Tetapi berbeda Bapak Ibu yang Tuhan, ya. Ketika teguran diberikan kepada orang yang apa? Teguran itu diberikan kepada orang percaya, saudara dan saya yang hidupnya kompromi dengan dosa, yang melenceng dari relnya Tuhan, ya, bermain mata dengan dosa. Enggak lah, ini mah sedikit, dosa kecil. Tuhan tetap tidak suka. Dan Tuhan tegur dengan permasalahan. Amin. Tuhan sentil dengan permasalahan. Tetapi ketika saudara dan saya menjauh dari Tuhan, memberontak kepada Tuhan, melawan kebenaran firman Tuhan, bahkan mungkin mempermalukan nama Tuhan, menghujat Tuhan, maka timbullah penderitaan, timbullah masalah. Itu namanya disiplin dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang dua ini, yang teguran dan yang disiplin Tuhan, maksud tujuan Tuhan supaya berbalik kepada Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, yang tahu apakah ini ujian, apakah ini teguran, apakah ini disiplin dari Tuhan, hanya saudara dan Tuhan sendiri. Orang lain tidak tahu. Amin. Ya. Karena apa yang kita lakukan belum tentu semurni yang ada di dalam hati. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu ketika kita menghadapi permasalahan pergumulan. Apakah ini ujian, apakah ini teguran, apakah ini disiplin dari Tuhan. Kalau ujian, mengucap syukur. Amin. Kenapa? Sekalipun menderita, sekalipun permasalahan, namanya ujian. Kalau lulus, naik tingkat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tetapi kalau sadar itu adalah teguran, bahkan disiplin dari Tuhan, mari kita mawas diri. Kita bertobat dan kita berbalik kepada Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang diuji oleh Tuhan adalah iman saudara dan saya. Amin. Iman percaya kita. Apakah murni percaya kita kepada Tuhan? Apakah murni kasih kita kepada Tuhan? Apakah murni kita mau mengikuti Tuhan? Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang yang tahan uji, orang yang kuat mempertahankan imannya ketika menghadapi gelombang kehidupan, sekalipun tidak enak, permasalahan, penderitaan, ya, adalah orang yang mengenal, memahami, dan mengasihi Tuhan. Pasti kuat imannya, amin. Pasti kuat, karena orang itu mengenal, memahami, dan mengasihi Tuhan. Jadi garis bawahi, tujuan Tuhan menguji, yaitu supaya kita lebih mengenal, lebih memahami, lebih lagi mengasihi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Jadi tujuan Tuhan itu bukan sembarangan, bukan nggak ada kerjaan. Tapi tujuan Tuhan menguji kehidupan saudara dan saya dengan apapun termasuk penderitaan dan masalah. Tujuannya supaya saudara dan saya lebih mengenal lagi Tuhan. Lebih lagi memahami Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan tadi, dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 12, kita akan belajar firman Tuhan.
Ya. Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari Ayub ini? Belajar dari kitab Ayub ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasa rekomendasi Tuhan kepada Ayub. Bahkan disebutkan dalam firman Tuhan 3 kali. Ya. Ayub itu jujur, saleh, takut akan Tuhan. Yang pertama di dalam Ayub pasal 1 ayat 1. Dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. 1. Yang kedua, Ayub 1 ayatnya yang ke-8. Ayub 1 ayat 8 dikatakan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. 2 kali pernyataan Tuhan. Yang ketiga, di dalam Ayub pasal 2 ayatnya yang ketiga. Ayub pasal 2 ayat ketiga dikatakan firman Tuhan kepada iblis. Ya, Ayub pasal 2 ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah. Ini salah ini. Itu ya, salah. Ayub pasal 2 ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat 3 pernyataan ini Tuhan menilai Ayub saleh. Pasti benar. Kalau Tuhan yang berkata bahwa Ayub itu saleh, pasti benar. Apalagi 3 kali. Sampai mengatakan 3 kali. Pasti benar bahwa Ayub itu saleh. Tetapi sekalipun benar, Ayub tetap mengalami yang namanya masalah atau penderitaan. Dan Bapak Ibu yang Tuhan, biasanya ini bertentangan dengan pikiran kita. Pada umumnya pikiran manusia, kalau orang saleh, jujur, takut akan Tuhan, pasti hidupnya tidak ada masalah. Bahkan tidak mengalami yang namanya penderitaan, kesesakan. Itu pikiran kita. Makanya firman Tuhan tentang kitab Ayub ini mempertanyakan keadilan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita berpikir orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan tidak akan mengalami masalah atau penderitaan. Kehidupannya akan seperti di perjalanan jalan tol. Lancar, aman. Wah, saudara, ternyata jalan tol juga ada saja waktunya macet ya. Ada saja masalah. Ketika kita menyalip truk atau bis, wah rasanya terbuka jalan, tapi ternyata di depan masih ada lagi truk dan bis. Kita salip lagi, ternyata ada lagi. Begitulah kehidupan. Amin. Yang namanya masalah itu tidak pernah lepas. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, camkan, tanamkan dalam hati kita. Jadi orang benar pun tidak kebal dengan masalah, dengan penderitaan. Amin. Ya, tanamkan dalam hati kita bahwa orang benar pun tidak kebal dengan yang namanya masalah dan penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan menggerutu atau mengungkit-ungkit kebaikan atau kebenaran kita untuk menuntut Tuhan. Ya. Orang kan biasanya begitu. Tuhan, saya ini sudah A, B, C untuk Tuhan. Tapi kenapa? Nah, itu ya. Menuntut, siapakah kita menuntut Tuhan? Amin. Kita adalah tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan. Ya, mau-maunya Tuhan. Tetapi justru apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, kita harus bereaksi dengan benar, dengan selalu
mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Karena hidup benarlah membuat masuk juga pada masalah. Ya. Bukan orang yang hidup tidak benar, ya, selalu masuk masalah, tapi ternyata hidup benar juga masuk ke dalam masalah. Puji Tuhan, firman Tuhan kita, Alkitab kita jujur. Amin. Apa adanya yang disampaikan. Ya. Kalau keyakinan saya dulu, yang namanya tokoh di dalam kitab itu harus selalu benar. Itu harus selalu tidak ada masalah. Kudus, murni dan seterusnya dan seterusnya. Tapi puji Tuhan, kitab kita perjanjian lama perjanjian baru adalah kitab yang jujur. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, karena hidup benar Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Amin. Hidup benar tapi harus masuk gua singa. Karena hidup benar Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dapur api yang panas. Itu kan bertentangan dengan pikiran manusia. Harusnya hidup benar itu enggak masalah begitu. Betul enggak? Kadang saudara dan saya pun ketika hidup benar, jujur, dimanapun, mungkin di dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Kadang tanggapan orang, wah cari muka, wah menjilat, dan lain-lain dan lain-lain. Itulah hidup benar juga tetap ada pergumulan dalam kehidupan kita. Amin. Hidup benar Ayub diuji. Karena hidup benarlah Ayub juga keluar dari masalah dan diberkati. Sekali lagi, ini tanamkan dalam hati saudara dan saya. Orang benar tidak kebal dengan masalah atau penderitaan. Amin. Ya, ini pelajaran yang pertama yang harus kita ambil dari firman Tuhan. Karena banyak orang berpikiran kalau hidup benar pastilah nggak ada masalah. Tapi kenyataannya, amin. Dan contohnya kitab kita, kitab jujur. Daniel masuk gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego hidup benar masuk ke dalam dapur perapian yang panas. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan, sekali lagi orang benar tidak kebal dengan masalah atau penderitaan. Kalau saudara dan saya punya konsep ikut Tuhan tidak akan menderita, bahaya. Kenapa bahaya? Akan jadi hakim. Menghakimi orang lain yang sedang menderita. Kita akan menuding ketika orang lain masuk dalam penderitaan. Wah ini karena dosa. Wah ini karena kutuk. Betul Bapak Ibu yang Tuhan, dosa itu membuat masalah dan penderitaan. Tetapi tidak semua penderitaan, tidak semua masalah karena dosa. Contohnya Ayub. Ayub tidak berdosa. Tapi Ayub karena diuji oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi tanamkan dalam hati kita. Sekalipun saudara dan saya menjadi orang benar, tidak kebal dengan yang namanya masalah dan penderitaan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sekalipun masalah, sekalipun penderitaan, tetap tepuk tangan. Ya, ya. Yang penting kondisi iman kita sedang benar. Itu adalah ujian. Endingnya lulus, naik tingkat. Apa yang naik tingkat? Ya. Berkatnya bukan materi, tapi naik tingkatnya pengenalan kita akan Tuhan. Akan lebih lagi. Pemahaman kita akan Tuhan akan lebih lagi. Kasih saudara dan saya akan Tuhan akan meningkat lagi. Amin. Bukankah itu tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya? Jadi kalau saudara merasa sudah benar lalu mendapatkan hal-hal yang tidak enak, tetaplah mengucap syukur. Ya. Mintalah kekuatan supaya lulus di dalam ujian ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itulah pelajaran pertama. Amin. Jangan sampai saudara dan saya salah konsep sehingga hidup selalu menghakimi orang lain. Ya. Ya. Wah, pantas hidupnya terpuruk. Pasti dosa. Pasti kutuk. Belum tentu saudara. Ya. Jangan jadi orang-orang yang suka menghakimi orang lain. Penghakiman adalah haknya Allah.
Kalau saudara menghakimi sesama, saudara sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Sedang mencuri haknya Allah. Amin. Penghakiman firman Tuhan katakan haknya Allah. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua kita baca di dalam Ayub pasal yang pertama. Tolong ditampilkan. Ayat yang ke-6 sampai 12. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini panjang. Tapi intinya dari Ayub 1 ayat 6 sampai 12. Itu adalah percakapan iblis dengan Tuhan. Ya. Ketika anak-anak Allah datang kepada Tuhan dan di situ ada iblis. Tuhan nanya kepada iblis, iblis menjawab, terjadi negosiasi tentang Ayub. Pertanyaannya, ketika iblis berdialog dengan Tuhan, ketika iblis bernegosiasi dengan Tuhan tentang Ayub, apakah Ayub tahu? Pasti tidak. Amin. Saya pastikan tidak, karena Ayub ada di dunia. Sedangkan iblis bernegosiasi, berdialog dengan Tuhan di alam roh. Amin. Tetapi kenyataannya, apa yang dibincangkan Tuhan dengan iblis terjadi dalam kehidupan Ayub. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, alam roh mempengaruhi alam nyata. Amin. Tegang ya. Alam roh mempengaruhi alam nyata. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya saudara dan saya harus sering-sering menyentuh alam rohnya Tuhan. Harus sering-sering berhubungan dengan Tuhan. Harus sering-sering berdialog dengan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu di alam roh ketika saudara dan saya. Maka di alam kenyataannya akan baik. Amin. Artinya undang selalu hadirat Tuhan. Artinya selalu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ya. Ini klise. Tapi ini penting. Berdoa, memuji, menyembah, baca, renungkan dan lakukan firman Tuhan. Itu semua berbicara tentang roh dengan Allah. Dan tadi dikatakan alam roh mempengaruhi alam nyata. Amin. Saudara harus sering bergaul dengan Tuhan. Ya. Saya tidak mengajarkan saudara harus ngeroh, bukan ya. Beda ngeroh dengan kita berhubungan dengan Tuhan di alam roh. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu contoh di dalam firman Tuhan. Ya. Orang yang sering bersentuhan dengan alam rohnya Tuhan, yang sering menyembah, berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan bahkan melakukannya, maka alam nyatanya akan berubah baik. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Tolong ditampilkan Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26. Firman Tuhan dikatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi ceritanya ini Paulus dengan Silas di penjara. Ketika di dalam penjara dia berdoa, memuji, menyembah. Ya. Artinya mengundang hadirat Tuhan. Artinya masuk dalam hadirat Tuhan. Artinya bersentuhan dengan alam rohnya Tuhan. Ya. Ada hubungan, ada relasi. Akibatnya ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Kalau dibaca seterusnya, Paulus dan Silas keluar dari penjara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Firman Tuhan jelas memberikan pengajaran kepada kita. Bahwa alam roh mempengaruhi alam nyata. Amin. Maka banyak-banyaklah, sering-seringlah
kita membina hubungan dengan Tuhan di alam roh yang baik. Dengan pujian, penyembahan, dengan mendengarkan apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya. Maka kehidupan kita berpengaruh di alam nyata. Ya, sekali lagi pelajaran yang kedua dari Ayub ini, alam roh mempengaruhi alam nyata. Amin. Ya. Kita di dunia ini banyak aktivitasnya di alam nyata ya. Seharusnya kita lebih lagi di alam roh, hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai Tuhan berhubungan dengan iblis, lalu kita seperti Ayub mengalami yang tidak enak. Ya. Tetapi kita berhubungan terus dengan Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga apa yang dapatkan dari kitab Ayub, belajar dari Ayub. Kita buka firman Tuhan di dalam Ayub pasal 2. Ayatnya yang ke-11 sampai 13. Firman Tuhan di dalam Ayub pasal 2 ayat 11 sampai 13 dikatakan demikian. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa Ayub, maka datanglah mereka, ya sahabat Ayub, dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Zofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi kita baca firman Tuhan tentang Ayub. Ayub itu orang terkaya. Berarti konglomerat kalau sekarang ya. Kalau di Indonesia mungkin konglomerat nomor 1. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seandainya orang kaya di Indonesia lalu bangkrut seperti Ayub, pasti orang tahu. Pasti orang tahu. Walaupun tidak kenal pasti orang tahu. Ya. Sejauh bahkan mungkin orang luar negeri pun tahu. Sehingga ini teman-temannya yang jauh pun datang tahu, kedengaran tentang Ayub bangkrut. Beda Bapak Ibu yang Tuhan, kalau Pak Jajang bangkrut. Ya minimal yang tahu se-RT, se-RW. Luar biasa kalau sekecamatan tahu. Si Indonesia nggak mungkin tahu, apalagi orang luar negeri nggak akan tahu. Siapa Pak Jajang? Tapi kalau konglomerat, orang nomor 1 di Indonesia bangkrut, orang luar negeri pun tahu. Betul nggak? Itulah sahabat-sahabatnya datang. Ayat ke-12, ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara yang nyaring. Mereka mengoyakkan jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Kaget saudara, sahabatnya yang begitu kaya, terkaya di timur, sudah tidak dikenali lagi. Mungkin dulu gemuk, ya, putih, ya, mencrang, kinclong. Sekarang kurus, hitam, bajunya compang-camping, bahkan borokan. Ya. Garuk borokannya pakai bling ya. Kaget. 13. Lalu mereka duduk bersama-sama bersama-sama Ayub di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepada Ayub, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Sampai nggak bisa ngomong apa-apa teman-temannya melihat keadaan penderitaan Ayub. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi justru lewat datang sahabat dan teman-temannya ini, Ayub yang sebelumnya dengan kejadian itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah, pokoknya menerimalah apa adanya. Dibuktikan di dalam ayat Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan begini ya. Ini ayat 9, 10 Ayub 2 dikatakan demikian. Ini sebelum datang teman-temannya. Ayub 2 pas 9, 10. Maka berkatalah istrinya kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. 10. Tetapi jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin.
Luar biasa Ayub. Sebelum datang teman-temannya, luar biasa Ayub. Ujian yang begitu berat, dia masih tetap memiliki hati yang benar kepada Tuhan. Tetapi ketika teman-temannya datang, kalau baca firman Tuhan, Ayub pasal 3, ya, lihat judulnya aja, judul perikopnya. Saya catat judul perikopnya, Ayub pasal 3, nanti baca di rumah ya, satu pasal. Judulnya aja, keluh kesah Ayub. Intinya Ayub itu mengutuki kelahirannya. Kenapa saya tidak gugur saja? Kenapa saya tidak mati lagi bayi saja? Ya. Mulai, itu sejak kapan? Sejak datang sahabat-sahabatnya. Buka lagi di Ayub pasal 6. Boleh baca nanti di rumah, satu pasal. Tetapi judulnya, Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Kenapa? Karena di dalamnya isinya sahabat-sahabatnya menyudutkan Ayub. Menyalahkan Ayub. Ayub berdosa dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Maka di Ayub pasal 16, panjang ini perjalanan Ayub. Ya. Ayub pasal 16, baca seluruhnya. Tetapi judulnya, Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Dengan kata lain, mempertanyakan keadilan Allah. Ayub menyalahkan Tuhan. Sejak kapan itu terjadi? Pasal-pasal ini setelah datang sahabat-sahabatnya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, artinya teman dekat atau sahabat mempengaruhi iman saudara dan saya. Berikan tepuk tangan. Hati-hati pergaulan. Amin. Ternyata teman dekat, sahabat itu mempengaruhi iman saudara dan saya. Bisa menjadi lebih baik, lebih kuat iman kita kepada Tuhan. Tapi sebaliknya bisa terpuruk, bisa gugur bahkan iman saudara dan saya. Karena teman dekat, karena sahabat. Hati-hati. Ya. Mempengaruhi iman. Teman dekat atau sahabat mempengaruhi iman. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sukses itu selain kerja keras dan berdoa kepada Tuhan. Jangan lupa juga pergaulan. Bisa menghancurkan kalau salah pergaulan. Tapi bisa lebih maju kalau ke pergaulan benar. Makanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Carilah komunitas orang-orang yang takut akan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Carilah komunitas orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Ini sangat penting. Mana anak-anak muda yang sedang mencari jati diri? Kenal dengan siapapun, oke, boleh. Tapi kita harus penting cari komunitas yang takut akan Tuhan. Ya. Bisa gagal saudara dengan pergaulan. Salah satu contoh di dalam firman Tuhan, Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang diberkati Tuhan. Kekayaannya, wah. Firman Tuhan katakan tidak ada yang seperti Salomo kekayaannya. Ya, hikmatnya, kecerdasannya. Ya, mungkin di zaman modern pendidikannya tinggi. S1, S2, S3, S4, S-teler. Ya. Tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Salomo ketika bergaul dengan perempuan-perempuan yang dilarang oleh Tuhan. Amin. Istrinya 300, gundiknya 700. Luar binasa. Bukan luar biasa saudara, luar binasa. Dan perempuan-perempuan terlebih lagi gundik-gundiknya adalah orang-orang yang dilarang oleh Tuhan. Di luar orang-orang Israel. Maka akhir kehidupannya Salomo menjauh dari Tuhan. Ketika gundik-gundiknya yang cantik-cantik, yang manis-manis pergi ke tempat ibadah agama mereka. Mempersembahkan ke dewa Molok dan lain sebagainya. Maka Salomo pun kicil-kicil ikut nganter si cantik saudara. Tanpa disadari menjauh dari Tuhan. Amin.
Kenapa itu terjadi? Karena salah pergaulan. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan, di firman Tuhan ada yang namanya Simson. Simson Nazir Allah. Simson dikarunia kekuatan yang luar biasa. Dengan rahang keledai dia bisa membunuh musuhnya orang Filistin beratus-ratus. Tapi karena salah gaul, dia bergaul dengan Delilah. Hati-hati ya dengan tante Delilah. Sehingga rahasianya didapat, akhir hidupnya buta dan dipermalukan. Amin. Yang ketiga, Yudas Iskariot. Dia bergaul dengan orang Farisi. Sekalipun dia murid Tuhan Yesus, maka dia menjual gurunya. Sampai akhir hidupnya dia gantung diri. Amin. Itulah kegagalan tokoh-tokoh di kitab karena salah pergaulan. Sekali lagi, hati-hati dalam pergaulan. Cari komunitas yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan, tetapi ketika ketemu sahabat-sahabatnya, akhirnya menyalahkan Tuhan. Amin. Hati-hati dalam pergaulan. Ada tiga tingkatan dalam pergaulan. Yang pertama, sebatas kenal. Oke, kalau kenal dengan siapapun boleh. Jangan pandang suku, ras, agama, pekerjaan. Ya, boleh kenal dengan siapapun. Yang kedua, teman. Nah, ini baru harus hati-hati. Pilih teman yang benar. Karena teman itu tahu tentang kita tahu tentang dia. Tahu rumahnya, dia tahu rumah kita, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga adalah sahabat. Ini harus ekstra hati-hati. Pilih sahabat karena biasanya tidak ada rahasia dengan persahabatan. Amin. Ketika dia berbalik, biasanya orang hancur bukan oleh kenalannya, bukan oleh teman biasa. Biasanya kena tipu, kena apa oleh sahabatnya. Amin. Kena telikung dan lain sebagainya kena sahabatnya. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu yang Tuhan, tanamkan dalam hati saudara dan saya, teman dekat atau sahabat mempengaruhi iman saudara dan saya. Yang keempat, yang terakhir, Ayub pasal 42 ayat 5, 6 dan 10. Firman Tuhan katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya. Garis bawahi dari firman Tuhan ini, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Ya. Perkataan yang menyalahkan Tuhan. Ya. Dan dengan menyesal aku. Artinya ini berbicara tentang pertobatan. Ya. Ayub bertobat, maka loncat ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Artinya Bapak Ibu yang Tuhan, dari firman Tuhan yang dibaca ini, Ayub mengaku bersalah dan mencabut perkataan dan menyesal. Maka Tuhan pulihkan. Amin. Jadi pertobatan menghasilkan pemulihan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Pertobatan menghasilkan pemulihan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya simpulkan firman Tuhan pagi hari ini. Belajar dari kitab Ayub. Pelajaran yang didapat dari Ayub, bahwa satu, tetap orang benar tidak kebal dengan masalah atau penderitaan. Yang kedua, alam roh mempengaruhi alam nyata. Yang ketiga, hati-hati teman dekat atau sahabat mempengaruhi iman saudara dan saya. Yang keempat, pengakuan dosa menghasilkan pemulihan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.